Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahwalan Hendra dengan NIM 74 10 10 1083 dari kelas jaringan komputer B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester jaringan komputer praktikum. Di sini pada soal yang pertama yaitu ubahlah bilangan desimal berikut. Yang pertama adalah 180 menjadi bilangan binari. Di sini caranya yaitu karena binari hanya memiliki dua angka yaitu 0 dan 1, maka di sini 180 saya bagi dua yaitu 90 dan tidak memiliki sisa maka saya tulis 0. Selanjutnya yaitu bilangan yang hasil dari baginya saya bagi dua lagi yaitu menghasilkan 45 dengan sisa 0 juga. Lalu 45 tadi dibagi dua lagi maka akan menghasilkan sisa 1 dan sisa baginya akan dibagi lagi dengan angka 2 yaitu 22 dibagi 2 yaitu 11 dengan sisa 0. Lalu 11 akan dibagi 2 lagi dengan sisa 1 yaitu hasilnya yaitu 5 selanjutnya dibagi lagi dengan 2 yaitu dengan sisa 1. Lalu angka 2 hasilnya itu dibagi 2 lagi dengan sisa 0 dan yang terakhir yaitu hasil dari 2 bagi 2 yaitu 1 dibagi 2 lagi dengan sisa pembagian yaitu 1. Maka bilangan desimal dari 180 dijadikan binari yaitu 110110100. Dibacanya dari bawah. Selanjutnya yaitu selanjutnya pada nomor 2 yaitu desimal 90 dijadikan nilai oktal dengan nilai oktal yang memiliki jumlah angka 8 maka 90 dibagi 8 dengan hasil 23 dengan sisa 6. Terus selanjutnya 23 akan dibagi lagi dengan 8 dengan hasil 2 dengan sisa 7 dan 2 dibagi 8 maka hasilnya 0 dengan sisa 2. Maka bilangan desimal 190 dijadikan bilangan oktal maka hasilnya yaitu 276. Selanjutnya yaitu 200 dijadikan dengan heksadesimal. Yaitu yang pertama 200 dibagi 16 maka sisa hasilnya ada 12 sisanya ada 8 lalu 12 dibagi 16 maka 0 dengan sisa 12 sendiri bisa ditulis dengan huruf yaitu C maka 200 desimal diubah menjadi heksadesimal hasilnya adalah C8. Lalu selanjutnya itu nomor 2 di nomor 2 sendiri yaitu 3AB dijadikan bilangan oktal. Langkah yang pertama saya lakukan yaitu menjadikan 3AB bilangan heksadesimal ini menjadikan desimal dulu. Caranya yaitu jika dituliskan maka bisa kita lihat jika sisa dari B sendiri yaitu karena ditulis dari bawah maka di sini akan 3 lalu di sisi atasnya yaitu 10 karena A dan di atasnya itu 11. Maka selanjutnya yaitu karena karena ini bilangan heksadesimal maka akan dibagi 16 sebelumnya. Sini saya tuliskan 16. Lalu kemudian caranya yaitu 3 dikali 16 ditambah 3 dikali 16 yaitu 48 ditambah 10 maka 58. Kemudian 58 ini akan dikalikan lagi dengan 16 lalu ditambah dengan 11 maka hasilnya yaitu 939. Itu bilangan desimalnya. Lalu selanjutnya yaitu jadikan ke bilangan oktal di mana 939 dibagi dengan 8 yaitu hasilnya 17 dengan sisa 3. Lalu 117 dibagi 8 yaitu hasilnya
14 dengan sisa 5, lalu 14 dibagi 8, yaitu hasilnya 1 dan sisa 6, lalu 1 dibagi 8, 1 dibagi 8 dengan hasilnya 6 sama 1. Jadi bilangan hexadesimal ini jadikan bilangan oktal, hasilnya yaitu 1653. Selanjutnya untuk pembukaan nomor 3, yaitu mengubah dari bilangan oktal ke bilangan hexadesimal, yaitu langkah pertamanya sama seperti tadi, yaitu menjadikan bilangan oktal tadi menjadi bilangan desimal dulu. Jika dituliskan karena banyaknya di bawah, maka 2 kemudian 1, karena ini bilangan oktal maka akan dibagi 8. Nah, caranya seperti tadi, yaitu 2 kali 8, 16 tambah 2, 18, lalu 18 akan diberikan 8, lalu tambah 1. Hasilnya yaitu 145 tadi. Nah, itu merupakan bilangan hasil desimalnya. Kemudian jika dijadikan ke hexadesimalnya, maka 145 akan dibagi 16 dengan hasil 9 dengan sisa 1, lalu 9 dibagi 16, yaitu hasilnya 1 dengan sisanya 9. Maka bilangan oktal 221 jadikan bilangan hexadesimal, hasilnya yaitu 91. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu sebutkan fungsi kabel berikut. Yang pertama adalah kabel automatically fuse connection. Fungsinya yaitu menyesuaikan kabel secara otomatis sesuai device yang dihubungkan. Lalu yang kedua yaitu kabel thread through yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu kabel crossover. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama. Lalu nomor 5, sebutkan fungsi dari kabel thread. Yang pertama menghubungkan antara komputer dan masjid. Lalu yang kedua yaitu komputer dengan LAN pada modem, kabel atau DSL. Lalu yang ketiga menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Lalu menghubungkan switch ke router. Dan yang terakhir menghubungkan hook ke router. Lalu pada saat selanjutnya yaitu apakah perintah untuk mengaktifkan switch. Yang pertama yaitu kita masuk ke CLI-nya terlebih dahulu pada switch. Kemudian di sini kita akan enable, lalu konfigurasi config, lalu masuk ke terminal itu. Selanjutnya yaitu masuk ke port yang akan diaktifkan. Di sini tertulis dengan angkanya 1, lalu shutdown, kemudian exit. Selanjutnya yaitu apakah fungsi dari LAN console 0. Fungsinya yaitu mengkonfigurasi konsol, SSH, telnet, atau access out. Kemudian selanjutnya nomor 8 yaitu bagaimana cara mengubah password dari konsol. Ketikkan dengan screenshot. Yang pertama yaitu kita masuk ke CLI-nya lagi, lalu CLI-nya lagi, lalu habis itu kita enable, lalu masuk ke terminalnya, lalu enable LAN console 0, lalu kita memasukkan password, yaitu di sini saya tuliskan novalid, lalu login, lalu exit. Cara seperti ini, jika memiliki ada password sebelumnya, maka password sebelumnya akan tertumpuk oleh password ini atau digantikan. Yang nomor 9 yaitu kabel api menghubungkan antara satu server dengan extension, yaitu menggunakan kabel jaringan. Baik, untuk nomor 10, silakan download dan kerjakan file PKA, maka saya akan jelaskannya pada file Cisco. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas buat videonya yaitu nomor 10, mengerjakan file PKA-nya. Nah, di sini ada soalnya, yaitu kita masukkan IP address pada PC sesuai tabel yang ada, yaitu di sini ada PC 0 IP address, subnet masknya sama default keduanya. Lalu selanjutnya di bawahnya bagian 2 yaitu switch, kita diberikan perintah untuk ubah hostname, memberi banner, lalu memberi password PSRCom, lalu memberi password rahasia.
untuk masuk ke preferred mode. Lalu ada switch 0, 1, 2, dan 1 dan 2. Selanjutnya yaitu saya akan coba pada switch 0. Selanjutnya masuk ke CLI-nya. Nah, kita meng-enter dan lihat yang tadi pada switch 0. Namanya login, lalu masuk ke terminalnya. Kemudian pada perintah pertama yaitu membawakan beda terminal. Kita mudahnya menjadi terminal. Kemudian kita masukkan memberi password yaitu rahasia. Nah, untuk masuk ke preferred access. Selanjutnya yaitu masuk ke yang memberi password yaitu uts.com. Lalu selanjutnya kita login, lalu exit. Kemudian di sini diperintah untuk memberi banner dengan tulisan auto respondent. Banner auto respondent ahli. Kemudian kita enter, lalu kita exit. Selanjutnya kita copy run. Enter. Yaitu dari exit. Lalu kita bisa melihat di sini pada sisa sudah selesai sesuai dengan perintah, maka saya melakukan conversion yaitu 11%. Hal ini dilakukan pada switch lainnya, yaitu pada switch 0, switch 1, dan switch 2. Lalu selanjutnya saya untuk mempercepat waktu saya akan mengerjakan untuk masukkan IP address pada PC-nya. Di sini IP desktop, lalu IP configuration, kemudian kita lihat tadi pada tabelnya. Lalu kita masukkan IP address yang ada di sini, kita samakan. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Dan kita close, di sini akan terjadi penambahan completion yaitu menjadi 90%. Hal ini juga kita lakukan pada PC-PC berikutnya dengan cara yang sama, yaitu dengan buka desktop atau IP configuration, lalu kita mengcopy IP address-nya, lalu masukkan editnya di sini. Lalu kita masukkan di paket gateway-nya. Lalu kita close, terjadi penambahan lagi. Hal ini dilakukan berulang sampai dengan PC 8, dan cara switch tadi saya lakukan berulang sampai switch kedua selesai. Jadi setelah saya lakukan beberapa langkah-langkah sesuai pada perintah, maka saya mendapatkan completion-nya 100%. Jadi selama melakukan bagian 1 edisi yaitu dan bagian 2 yaitu baik, sekian video saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.